Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Nuryana, salah satu guru di SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit masalah yang ada di sekolah kami. Kebetulan saya alami sendiri, itu berkaitan dengan gaya belajar siswa. Dimana kita ketahui bahwa seorang guru ketika di kelas akan menghadapi eh, beraneka ragam potensi yang dimiliki oleh siswa, baik itu dari segi pengetahuan atau yang lainnya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita menjelaskan di dalam kelas, ternyata ada beberapa perbedaan karakteristik belajar siswa yang tidak semuanya memiliki kesamaan, tapi ada yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga mengakibatkan penanganan atau jalan keluar ketika kita pembelajaran itu akan berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan gaya belajar siswa. Nah, mengapa perlu diidentifikasi belajar anak atau belajar peserta didik? Eh, Nah, karena dengan mengenali gaya belajar peserta didik, maka keuntungan bagi guru adalah pertama, menciptakan cara belajar yang menyenangkan bagi anak. Nah, ketika kita mengetahui gaya belajar siswa, maka kita nanti kedepannya akan bisa menentukan metode, cara, ataupun yang lainnya. Sehingga ketika kita menjalankan atau melaksanakan pembelajaran di kelas, anak senang karena sesuai dengan inilah passion saya, inilah karakteristik saya yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, mengurangi konflik yang timbul sebagai akibat dari belajar. Nah, ini mungkin konflik di sini diartikan penolakan dari peserta didik ketika kita melakukan pembelajaran. Nah, tapi ketika nanti kita belajar karakteristik gaya belajar peserta didik, ini mengurangi konflik. Artinya peserta didik dapat menerima pembelajaran karena kita mengajarkannya sesuai dengan mereka yang inginkan. Yang ketiga, menimbulkan motivasi belajar. Nah, ini mungkin yang jangka panjangnya atau yang kita harapkan bahwa dengan kita mengetahui gaya belajar siswa, maka motivasi belajar siswa akan meningkat. Sehingga pencapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa berkaitan dengan pembelajaran yang kita sampaikan itu memiliki peningkatan sehingga bisa mencapai kompetensi minimum yang kita harapkan. Nah, manusia menerima informasi dari dunia luar melalui panca indera, baik itu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Semua informasi ini diterima oleh otak kita, diolah dan disimpan, dan bila kita memerlukan maka akan di-recall kembali. Artinya, setiap peserta didik itu memiliki panca indera yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada seorang manusia. Bagaimana tinggal kita mengolahnya, mengolahnya dan juga mengidentifikasi sejauh mana potensi yang ada pada setiap siswa. Baik, selanjutnya jenis-jenis gaya belajar secara garis besar ini ada tiga. Yang pertama ada visual, ini yang mengandalkan penglihatan. Yang kedua auditory ini, dan yang ketiga kinestetik, dan yang ini tambahan nanti untuk reading dan writing. Baik, yang pertama itu visual. Apa sih gaya belajar siswa yang visual? Ini gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan. Ini berarti siswa yang kekuatannya ada di penglihatan, di panca indera penglihatan. Ciri-ciri pelajar visual atau peserta visual. Pertama, mudah mengingat dari yang dilihat. Artinya yang penglihatan dia tajam, kemudian tersimpan dalam memori, kemudian tersimpan dalam otaknya. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo yang cukup cepat, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar. Nah, ini eh, kita selaku guru yang ada di depan, ini bagi orang yang visual ini akan sangat terus diingat, melekat. Bagaimana sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar itu akan memudahkan dia untuk menghafal. Oh, ketika guru menerangkan ini, saya ingat betul bahwa gerak-gerik gurunya seperti apa. Kemudian tidak mudah terdistraksi oleh keramaian. Dan yang terakhir biasanya suka menggambar apapun di kertas. Nah, itu yang visual. Nah, kemudian strategi mengajar yang dapat dilakukan oleh guru untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan bahan bacaan yang memiliki ilustrasi, gambar, diagram, peta. Nah, ini biasanya harus warna-warni karena full penglihatan. Gambarnya
ada, diagramnya ada, petanya ada. Kemudian sumber belajar melalui video, artinya dia akan mudah merekam dari panca indera penglihatan itu, kemudian membuat tampilan PowerPoint yang menarik. Nah ini tantangan bagi kita guru untuk bisa menampilkan media pembelajaran yang menarik. Ketika media pembelajaran itu menarik, ini memudahkan siswa untuk menerima informasi yang ada atau yang kita akan sampaikan dalam PowerPoint tersebut. Meminta siswa memberi tanda warna-warni pada kata kunci materi. Nah biasanya ini pakai stabilo atau pakai yang lain. Nah, ini mungkin strategi kita selaku pendidik menghadapi siswa yang memiliki gaya belajar yang visual. Kemudian kita lanjutkan gaya belajar yang selanjutnya, yaitu auditori, yaitu pendengaran. Gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan oleh guru. Ciri-cirinya yang pertama, suka mengingat dari apa yang didengar, mudah terdistraksi oleh keramaian, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Nah ini menarik ketika tadi yang visual itu lebih cenderung harus membaca. Nah yang auditori itu bisa berkolaborasi, dia tinggal duduk di pinggirnya kemudian dia dibacakan. Artinya yang visual bisa cepat, yang auditori juga bisa cepat. Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu. Nah, kemudian mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelas. Nah, itu auditori. Kemudian strategi mengajarnya. Bagaimana kita menghadapi siswa yang memiliki gaya belajar auditori? Belajar dengan sistem diskusi, karena dia akan selalu mengingat kata-kata, mengulang-ulang kata yang ingin dipahami. Kemudian meminta siswa untuk merekam informasi-informasi yang penting. Setelah itu dengarkan kembali di saat di rumah, bisa menggunakan tape recorder atau yang lain yang sekarang direkam dan lain sebagainya. Nah ini auditori. Nah ini mungkin masukan juga bagi guru kita selaku pendidik. Volume suara ketika mengajar harus diperhatikan ketika ada beberapa siswa misalkan di kelas tersebut yang memiliki gaya belajar yang sistemnya auditori. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir yaitu kinestetik, yaitu gaya belajar. Kinestetik adalah gaya belajar yang lebih mudah menyerap informasi dengan bergerak, berbuat, dan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar sudah dapat mengingatnya. Nah, ini ciri-cirinya yaitu senang belajar dengan metode praktek, kemudian seperti sosiodrama, bermain peran, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti permainan dan aktivitas fisik, menghafal dengan berjalan atau melihat, sulit untuk berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Nah ini mungkin tantangan bagi kita ketika menghadapi siswa yang sulit bergerak, tidak mau diam. Nah itu kita jangan dulu menjudgment bahwa dia tidak nurut ataupun apa, tapi kadang-kadang dengan gerakan-gerakan yang dia buat itu pada dasarnya dia pada hakikatnya sedang mencoba untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh guru dengan caranya sendiri. Nah ini mungkin tadi di awal bahwa kita harus memahami gaya belajar siswa untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, strateginya menghadapi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah melakukan eksperimen atau praktik sesuai materi belajar jika memungkinkan. Kemudian belajar sambil melibatkan aktivitas yang melibatkan gerakan. Nah, boleh dilakukan dengan senam, dengan nyanyi atau yang lainnya, menggunakan model Lego, alat praktik, kerajinan tangan, dan puzzle. Nah ini yang tipe untuk siswa-siswa yang memiliki karakteristik yang kinestetik. Memahami gaya belajar adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi siswa dengan tetap memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Hal ini juga memudahkan guru serta orang tua dalam memberikan stimulus yang mendukung dalam penyerapan informasi. Dengan begitu siswa akan tumbuh dengan baik dan sukses di masa yang akan datang. Nah itu mungkin beberapa informasi yang berkaitan dengan belajar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.